Jenius mendadak bersama The Proms. Makin di hati, makin mengedukasi. Mengutamakan materi dan bukan animasi. Baiklah adik-adik, kali ini The Prom hadir untuk adik-adik semua yang ada di kelas 12 SMA ya. Dalam materi yaitu medan magnet. Di mana bab ini disampaikan adalah di semester 1 ya, biasanya setelah penilaian tengah semester. Bab-bab berikutnya ini akan berkaitan dengan tentang magnet sampai pada kelistrikannya gitu ya. Jadi tentang magnet ini bab panjang, makanya sejak awal adik-adik harus betul-betul paham dan mudeng karena akan berurutan. Dan nanti akan kenal yang namanya aturan tangan kanan atau mungkin aturan tangan kiri. Itu bisa lebih dari 4 aturan pada subbab yang berbeda. Sehingga kebanyakan ini akan sangat-sangat bingung ya. Tetapi kalau adik menyimak The Pram awal sampai akhir, insya Allah ya nanti akan menjadi jauh lebih jelas. Juga perlu saya sampaikan adik-adik, di bab medan magnet ini pertama penyampaian konsep dulu ya. Setelah itu ada soal latihan yang The Pram bahas yang sangat variatif tapi juga mendalam. Setelah itu ada soal yang merupakan soal tantangan, di mana soal ini nanti tidak dibahas di video ini, tetapi tantangan untuk adik-adik. Kalau ada masalah silahkan diskusi di kolom komentar ya, begitu. Nah, kita akan mulai ya di medan magnet tentang konsepnya dulu. Oke, baik. Di materi medan magnet ini pertama kita akan belajar tentang induksi magnet. Ya, adik-adik. Kata induksi magnet ini sudah beda jauh dengan induksi elektromagnet. Beda jauh, ya. Kalau induksi magnet ini adalah nama lain dari medan magnet itu sendiri. Ya, dimana ini nanti dia akan punya simbol adalah B. Jadi simbolnya B. Begini. Satuannya apa? Satuan adalah T. Singkatan dari apa T? T adalah Tesla. Yang tidak lain, Tesla itu sama dengan Weber per meter persegi. Disingkat lagi Weber itu apa? WB per meter persegi gitu ya. Jadi adik-adik WB per meter persegi itu sama dengan Tesla. Karena kadang-kadang adik masih nggak tahu itu ya bahwa Tesla itu sama dengan Weber per meter persegi gitu ya. Baiklah. Seperti apa macam-macam besaran yang ada? Begini, induksi magnet atau medan magnet yang pertama itu di sekitar kawat lurus ya, kawat lurus tentu saja dia harus berarus listrik. Begitu adik-adik ya, di sekitar kawat lurus berarus listrik. Ini yang pertama kali. Nah, macamnya ada dua macam adik. Kawat lurus ini yang pertama adalah kawat lurus dengan panjang yang terhingga. Begitu. Panjang terhingga itu artinya batas kanan kirinya atau atas bawahnya, pokoknya dua ujungnya itu jelas. Jadi panjangnya jelas. Misalnya kawat ini berarus listrik I. Maka titik P misalnya yang berjarak A dari kawat itu, dia akan mendapatkan medan magnet di titik P ya, yang dirumuskan dengan mu0 I dibagi 4 pi A kurung kali cos alfa 1. Nah, muncul pertanyaan, alfa 1 itu apa? Begini adik, alfa 1 adalah sudut yang dibentuk antara titik P dengan salah satu ujung kawat. Nah, tentu ini membentuk sudut. Inilah alfa 1. Ya. Kemudian adik-adik ditambah dengan kosinus alfa 2. Nah, gitu. Oke ya. Nah, alfa 2 itu siapa? Sama ya, tapi dengan ujung yang lain. Sudut titik P ya dengan ujung kawat. Ini alfa 2. Seperti itu adik-adik. Oke, ini rumus dasar yang penting saya kodai dulu. Oh ya, perlu saya sampaikan adik-adik. Tampilan rumus ini ya, banyak buku, mungkin juga Bapak Ibu guru memberikannya dalam tanda min. Lah kok ini plus? Mana yang benar? Iya, saya jawab
Dua-duanya benar. Sepanjang apa? Sepanjang konsisten. Kalau di rumus kita adalah plus, maka dalam catatan ini alfa 1 maupun alfa 2 kita ambilnya adalah sudut lancip. Adik tahu sudut lancip? Kurang dari 90 derajat. Gitu ya. Jadi harus kurang dari 90 derajat. Kalau yang rumusnya min, maka alfa 2-nya ini diambil yang tumpul. Berarti sudut ini. Nah gini. Maka nanti min. Lah kosinus di kuadran 2 itu kan negatif, Dek. Min jadinya ya plus ya. Maka mengapa The Pram lebih suka positif? Nah, maka ini akan jadi jauh lebih sederhana gitu. Tahu ya Adik-adik ya. Sehingga hanya sudut lancipnya saja, artinya di kuadran 1. Oke. Baiklah, itu yang pertama ya. Dengan panjang terhingga. Kita lanjutkan. Yang kedua adalah kawat lurus beralus listrik ya. Yang kedua adalah dengan panjang itu tak terhingga. Begitu. Ya Adik-adik ya. Namanya tak terhingga. Itu kedua ujungnya tidak jelas, jadi ke sana masih terus, ke sini masih terus, gitu. Ini panjang tak terhingga. Dia beralus listrik I ya. Titik P sembarang. Yang berjarak A sama ya, gitu. Dia akan mendapatkan induksi magnet juga, BP, gitu ya. Yang dirumuskan, oke, adik-adik, sebenarnya sama saja dengan di atasnya. Bedanya cuma di sini tentang nilai alfa. Kalau dia tak terhingga, berarti ini masih terus. Artinya adalah berpotongan di tak terhingga. Itu serupa dengan tidak berpotongan. Kalau tidak berpotongan, berarti kan sejajar. Dan jika sejajar maka sudutnya 90 derajat, itu saja. Hal serupa di sini adik ya. Tidak berpotongan atau sejajar berarti alfa 2-nya juga 90 derajat gitu ya. Nah sehingga adik-adik rumusnya di sini menjadi seperti apa? Perhatian. Berarti dia adalah mu 0 I dibagi 4PA kurung. Kalau tidak berpotongan masa 90 ya. Oke, tentu saja sudut itu justru 0 ya Dik ya, kan sejajar ya. Salah pencet ini ya. 0 derajat. Sehingga di sini adalah kosinusnya menjadi kosinus 0 ditambah dengan kosinus 0. Gitu Adik-adik ya. Cos 0 berapa, Dik? 1. Cos 0 berapa? 1. Sehingga 1 ditambah 1 adalah 2 dicoret dengan 4-nya ya. Maka ada perubahan di sini dan rumusnya dia akan menjadi apa, Dek? Mu 0 I dibagi 2pi kali A, begitu Adik-adik. Oke ya. Nah, Adik-adik, sebelum saya lanjutkan. Nah, Adik berarti harus tahu kapan pakai rumus atas ya dan kapan pakai rumus bawah. Sesama kawat lurus panjang. Artinya gini, Adik boleh pakai mu 0 I per 2PA itu ketika kedua ujungnya tak terhingga. Nah, kalau salah satu ujungnya terhingga atau keduanya terhingga, maka pakainya atas, Dik. Ya. Baru kalau kedua ujungnya tak terhingga, boleh pakai bawah mu 0 I per 2PA ya. Karena ini tadi kan dari cos 0 dan cos 0 dari dua ujungnya harus tak hingga, ngerti ya? Dan adik-adik, di situ ada mu 0. Nah, ini akhirnya adik harus akrab. Inilah yang dinamakan dengan permeabilitas. Kata 0 berarti ruang hampa. Gitu adik-adik. Dan ini sudah punya nilai ya, yaitu berapa, Dik? 4pi kali 10 pangkat negatif 7 Weber per ampere kali meter. Nah, itu nilai mu 0 ya. Mungkin juga muncul pertanyaan, kalau ruangnya tidak hampa gimana, tapi dalam medium ya. Nah, ya tidak masalah. Kalau di dalam medium, maka yang dipakai adalah bukan mu 0 tapi mu medium. Bagaimana itu? Mu relatif kali mu 0 ya, tinggal gitu. Apa mediumnya? Tentu dia punya mu relatif yang nilainya tergantung kepada jenis medium. Bagaimana di soal? Ya kalau tidak ditanya tentu tidak diketahui gitu ya. Kalau tidak ditanya diketahui. Kadang malah ditanyakan mu relatifnya ya, dari berbagai besaran yang ada. Tidak masalah. Ini. Nah,
Adik-adik, arah medan magnet ini ada aturannya, ditentukan dengan kaidah tangan kanan pertama, ya. Tapi nanti dalam arah kita di soal saja ya, untuk mempersingkat. Di soal pasti nanti ada arahnya kita berikan. Baik ya, gitu. Ini poin 1. Kita lanjutkan adik, yang kedua. Adik, pertama di sekitar kawat lurus, ya, gitu ya. Kira-kira yang kedua apa ini? Di sekitar kawat, ayo apa dek? Bengkok, bukan ya. Secara umum adalah melingkar, gitu adik ya. Kawat melingkar. Kawat melingkar kita bagi dua lagi adik. Yang pertama adalah kawat melingkar, ya. Yang melingkarnya itu nanti kita ambil titiknya adalah titik yang di pusat lingkaran. Loh, nanti yang kedua apa tidak di pusat? Tidak. Nanti yang kedua di sumbu lingkaran. Nah, di pusat lingkaran pun ada dua adik. Yang pertama, jika lingkarannya itu adalah sebuah lingkaran penuh, gitu. Jadi begini, melingkarnya itu penuh. Nah, gitu. Berarus listrik I, titik P, yang jari-jarinya A, ingat ya, jari-jari itu A ya, bukan R. Karena kalau R nanti sudah ada besaran sendiri, ya. Maka B di pusat lingkaran yang kita pakai adalah mu0 I dibagi 2A. Kenal ini secara baik. Oke adik, perhatian. Akhirnya dengan rumus ini teramat sangat mirip, ya. Adik lihat apa bedanya? Ya, kalau ini penyebutnya ada pi yang kawat lurus panjang tak terhingga. Sedangkan ini penyebutnya nggak ada pi, itu justru yang ada pada lingkaran. Ngerti ya adik ya? Oke, jangan sampai keliru, jangan sampai terbalik. Nah, ini yang melingkar penuh. Kemudian yang kedua, yang melingkarnya tidak penuh. Ya, melingkar tidak penuh itu yang dinamakan juring lingkaran. Ya, gitu adik-adik. Ilustrasinya gimana? Juring lingkaran itu bisa saja begini. Hanya suatu lengkungan. Ya, oke adik. Tapi sekecil apa lengkungan itu, adik harus paham bahwa itu bagian dari suatu lingkaran, betul? Sehingga dia punya sudut pusat, kita namakan alfa. Ini arus listriknya I, ya. Di pusat ini tetap P, ya, dia punya rumus BP sama dengan, ya. Seperti di matematika ya, sejak SMP kita kenal, misal luas juring, maka sudut dibagi 360 kali luas lingkaran. Ini juga analogi ke situ. Berarti apa? Sudut dibagi 360 kali B lingkaran penuh. Berarti kali apa, Dek? mu0 I dibagi 2A. Nah, ginilah akhirnya ketika juring. Dan adik perlu tahu, kalau seperempat lingkaran gimana? Ya, seperempat lingkaran itu masuk juring dengan sudut berapa? 90 derajat. Sehingga 90 per 360 ya jadi seperempat gitu ya. Termasuk setengah lingkaran, berarti sudutnya 180 dan seterusnya. Maka sudah masuknya di sini nanti. Oke, gitu ya adik-adik ya. Ingat, A di sini adalah menyatakan jari-jari. Ya, jari-jari. Kalau A yang kawat lurus tadi apa? Jarak titik P terhadap kawat. Namanya jarak itu harus tegak lurus. Gitu deh ya. Jarak titik dengan garis, maka diambil tegak lurusnya. Baiklah, sekarang itu di pusat lingkaran. Kemudian yang B, ada lagi namanya di sumbu. Sumbu lingkaran adik, ya. Di matematika adik belajar sumbu lingkaran itu apa? Adalah sebuah garis lurus, ya, yang melalui pusat, artinya pusat lingkaran, pusat ya. Kemudian dia tegak lurus dengan jari-jari. Nah, gitu. Tegak lurus dengan jari-jari. R besar saya namakan. Itu sumbu lingkaran. Jadi begini. Adik-adik, kita gambarkannya lingkarannya sebuah lingkaran ortogonal ya, begini. Berarus listrik I, jadi ini lingkaran bukan elips ya, sekali lagi. Kemudian adik harus tahu bahwa inilah jari-jari, simbolnya A, bukan R ya, sekali lagi. Pusatnya O, lah sumbu lingkaran adalah di garis ini. Garis lurus melalui pusat, tegak lurus jari-jari, cocok ya. Suatu titik misal P yang jaraknya X, dia nanti akan punya medan magnet di titik P, gitu adik-adik ya.
Nah, sehingga kalau ini kita teruskan, maka yang terbentuk adalah segitiga apa, Dik? Siku-siku. Ini membentuk sudut, gitu ya. Nah, ada R di sini sebagai sisi miring dari segitiga siku-siku itu, ya. Karena R sisi miring, maka menurut Pitagoras tentu berlaku akar dari apa itu, Dik? X kuadrat ditambah dengan A kuadrat. Jadi, adik-adik, kalau saya bilang A, maka jari-jari. Kalau saya bilang R berarti sisi miring, tuh ya. Maka jangan sampai jari-jari dinamai R, nanti bisa bingung di sini. Nah, adapun perumusan untuk sumbu lingkaran ya, itu adalah ada dua versi. Yang pertama, mu0 I asin, asin ya. Oke. Asin alfa dibagi dengan 2R kuadrat. Ingat, A-nya jari-jari, R-nya sisi miring. Ya, adik-adik. Pada sisi lain, kita bisa menyatakan sinus alfa demi depan per miring yaitu A per R. Sehingga kalau ini kita gunakan untuk menggantikan sin alfa, maka formula rumusnya bentuknya menjadi berubah. Jadi apa, Dik? Mu0 I A kali A berarti apa? A kuadrat dibagi 2R kuadrat kali R berarti 2R-nya adalah pangkat 3. Betul gini, adik ya? Oke, akhirnya ada dua bentuk terkait medan magnet di sumbu lingkaran. Lah mana yang benar? Pakai sinus benar, nggak pakai juga benar. Kapan pakai sin? Kalau memang yang diketahui sudutnya. Lah kapan nggak pakai sinus? Sebaiknya kalau tidak ada sudutnya. Sehingga kita hanya menentukan sisi-sisinya. Gitu. Ngerti ya? Oke, sumbu lingkaran. Jadi begitu. Lingkaran bisa pusat, bisa di sumbu. Lagi-lagi tentang aturan arahnya nanti di soal saja. Baik ya, biar satu lembar ini menjadi sebuah konsep yang sangat wow, sudah komplit untuk subbab induksi magnet ya. Kita ke nomor 3 sekarang. Adik-adik, perhatian. Nomor 1 kawat lurus, nomor 2 kawat melingkar. Kira-kira nomor 4 di mana, Dek? Ya, di sekitar ya, lurus, melingkar, terus apa ya, Dek? Ya, namanya adalah kumparan, gitu ya. Atau boleh juga ini namanya lilitan, boleh, tidak masalah. Di sekitar kumparan juga ada medan magnetnya. Nah, sedangkan kumparan ini ada dua macam, adik-adik. Yang pertama adalah yang dinamakan dengan solenoida. Solenoida. Apa solenoida ini? Adalah sebuah kumparan yang memanjang. Begitu. Jadi kumparannya memanjang, adik. Ya. Dan di sini ada dua macam nanti. Apa itu? Yaitu medan magnet di tengah solenoida dan di sini adalah di ujung solenoida. Nah, kalau bukan tengah dan bukan ujung bagaimana? Jadi kita ini masih di SMA ya. Kalau bukan tengah, bukan ujung, tapi jarak tertentu, maka menggunakan pengintegralan. Itu nanti dipelajari di fisika lebih lanjut, yaitu fisika universitas. Ya, nah, tengah dan ujung pun sebenarnya juga dari pengintegralan, cuma ini kan bentuk khusus. Sehingga dengan demikian sudah bisa dirumuskan, ya, bahwa di tengah berarti BT, dirumuskan moin kecil, ya, mu0 I N kecil. Ya, adik-adik, apa itu N kecil? Dia adalah N besar dibagi L, ya, adik-adik. Jadi N kecil itu apa? Banyaknya lilitan tiap satuan panjang, ya. Ini N kecilnya. Banyak lilitan tiap satuan panjang berarti itu namanya N kecil. Kadang di soal ya diketahui seperti itu, bahkan kadang ditanyakan berapa banyak lilitan tiap satuan panjang, yaitu artinya N kecil ini. Ya, B di tengah, BT adalah seperti itu. Adik-adik, sedangkan B di ujung ya namanya BU. Tinggal BT dibagi 2. Gitu, Dek. Berarti rumusnya jadi apa? mu0 I N kecil per 2. Kalau pakai N besar berarti mu0 I N besar dibagi 2L. Keren banget ya. Keren, keren, keren. Apa itu L? L adalah panjang solenoida. Jadi jelasnya kira-kira seperti inilah tampilan dari solenoida, adik, ya. Nah, solenoida ini panjangnya adalah L.
Di mana ujung itu? Ya, disinilah ujung. Nah, sini apa? Sini ya ujung. Nah, kalau tengah di mana? Ya, titik tengah. Inilah T, ya. Maka tadi muncul ada BT, ada BU. Ngerti ya, adik-adik ya? Oke, baiklah. Satu lagi, adik. Ya, karena ada A, tentu saja dilanjutkan dengan B. Dan ini untuk subbab induksi magnet atau medan magnet ini sudah terakhir. Untuk part 1 konsepnya cukup ini, dan nanti kita perdalam pada latihan-latihan soalnya. Nah, yang kedua dinamakan dengan toroida. Kalau solenoida adalah kumparan memanjang, maka toroida ini adalah kumparan melingkar. Begitu, ya. Adik-adik, bayangkan sebuah kumparan kemudian melingkar. Kira-kira inilah gambar dari toroida. Ya, adik-adik, dia berarus listrik I, titik pusat P, jari-jarinya A. Begitu. Ya. Maka dia nanti akan punya B di pusat toroida. Dengan rumus dasar adik-adik sama dengan tengah solenoida. Jadi mu0 I N kecil. Yang kalau kita uraikan, dia akan menjadi mu0 I, ingat N kecil tadi banyak lilitan tiap satuan panjang. Berarti N besar per panjang. Adik-adik, panjang dari toroida ini kan kumparan yang dilingkarkan. Maka panjang dari ini tidak lain adalah keliling lingkaran. Definisinya begitu. Kalau keliling lingkaran berarti 2pi kali jari-jari. Jari-jarinya adalah A. Wow, keren. Ya. Oke. Satu halaman ini menjadi sebuah pemandangan yang sangat wow, ya. Adik-adik yang mencintai dunia sains, ya, fisika dan matematika, tentu memandang ini sangat indah. Sementara bagi yang tidak menyukai pun, kalau yang dilihat seperti ini, wah, seperti sebuah hiasan ini, ya. Tetap semangat, karena setiap langkah semuanya beralasan. Jadi sama sekali bukan hafalan, tapi konseptual, ya. Dengan adik memahami konsep, nanti perubahan tiap soal kemana itu tetap bisa mengikuti. Oke ya, konsep selesai. Tinggal kita siap untuk membereskan beberapa soal yang ada. Baiklah, halaman 1 berlalu. Oke adik-adik ya. Sekarang kita akan latihan soal. Tentunya kita mulai dari nomor 1 ya. Begitu, nanti totalnya soal kita itu ini berakhir di nomor 9. Banyak ini ya. Oke, tetap semangat. Ya, begitu. Jadi kita mulai dari nomor 1. Nanti terus secara detail dan nanti harus paham, harus mudeng. Maka cari posisi yang enak ya supaya bisa mengikuti dengan baik. Sudah siap? Oke, kita mulai. 1, perhatikan. Nomor 1 ya. 2 kawat sejajar berarus listrik masing-masing 4 ampere dan 6 ampere. Gini adik, kita gambarkan. Berarti ini kita namai I1 yaitu 4 ampere. Dan ini kita namai I2 yaitu 6 ampere gitu. Dengan arah yang sama, oke, misal naik semua. Kedua kawat terpisah pada jarak 20 cm. Berarti jarak ini adik adalah 20 cm. Pada jarak berapakah dari kawat 4 ampere induksi magnet di suatu titik sama dengan 0. Gini ya. Suatu titik yang induksi magnetnya 0 itu dari kawat 1 berjarak berapa? Nah, maka dalam hal demikian ada triksnya. Titik itu kan titik yang akan kita misalkan adik-adik. Nah, dalam memisalkan ini sudah pakai prinsip adik. Kalau kedua arusnya searah, pasti titik itu berada di antara kedua kawat. Ya. Terus apa? Dekat dengan kawat yang lebih kecil. Jadi, saya misalkan misal titik namanya P ya, itu di sini. Ya kita misalkan berjarak X dari kawat 1. Oh kalau gitu dari kawat 2 berjarak apa Dik? Tentu saja semuanya 20, di situ sudah X, berarti 20 dikurangi X. Ini jarak dari kawat 2. Gitu ya. Jadi kalau arusnya searah, titik P-nya pasti di antara kedua kawat. Kalau arusnya berlawanan,
Maka adik memisalkannya harus di luar. Bisa di kiri A, bisa di kanan, bisa di kiri kawat 1, bisa di kanan kawat 2. Lah di kiri apa di kanan? Sama prinsipnya, yaitu lebih dekat dengan yang arusnya kecil. Gitu ya, Dik. Oke, jadi semua ada caranya, semua ada triksnya. Itu adik harus ikuti. Setelah itu adik, coba dengan mengapa harus konsepnya seperti itu? Karena dengan seperti itu arahnya bisa berlawanan. Coba arah B1 kemana? Nah, sekarang saya mengenalkan arah. Untuk ini kaidah tangan kanan ya. Adik, ibu jari I melingkarnya B. Tapi arah kan tidak boleh lengkung, maka kita buat tegak lurus gini. Jadi begini, I1 sana, titik P-nya sebelah kanan. Set gitu. Maka ujung 4 jari itulah B. Berarti B-nya masuk bidang apa keluar bidang? Ternyata masuk bidang. Berarti B1-nya adalah ke dalam. Kan masuk ya, Dik ya. Nah, sekarang B2 dengan aturan sama I2 ke sana, titik P-nya sebelah kirinya. Ujung 4 jari kemana? Keluar bidang. Maka saya tulis arah B2 adalah keluar bidang. Adik-adik, medan magnet itu vektor ya. Sehingga kalau searah dijumlah. Kalau berlawanan selisihnya. Supaya 0 ya, maka harus dikurangi. Makanya tadi pakai prinsip tadi. Betul kan? Dia berlawanan kan? Sehingga B di P itu tidak lain adalah B1 dikurangi B2. Karena 0 ya sudah sama dengan 0. Ya, karena kata soal memang pengennya 0. Berarti apa, Dik? Dari sini B1 sama dengan B2. Kita pakai yuk. Ini tidak jelas panjangnya, itu artinya panjangnya tak hingga. Jadi ke sana tak hingga, ini juga. Berarti rumusnya tadi pakai rumus 1B. Masih ingat tadi ya? Apa? Mu 0 I. I1 ya, Dik ya. Dibagi 2pi kali jaraknya. Ingat jaraknya dari 1 adalah X. Sama dengan mu 0 I2 dibagi 2pi kali jaraknya. Dari kawat 2 jaraknya apa, Dik? 20 dikurangi X. Begitu. Oke. Nah, adik-adik, kalau bisa nyoret jangan ditunda. 2 ruas punya mu 0, coret habis. Punya 2pi, coret habis. Wow, keren ya. Ya, tinggal yang belum dicoret ya. I1 adalah 4 dibagi dengan X sama dengan I2-nya 6 dibagi dengan apa, Dik? 20 dikurangi X gitu ya. Bisa coret lagi? Bisa. Yuk bagi 2 yuk. 2 bagi 2 berapa, Dik? 3. Berarti selebihnya tinggal perkalian silang. 3 kali X. 3X sama dengan 2 kali 20. Tentu saja 40 ya. Dikurangi dengan 2 kali X ya 2X. Min 2X-nya ke kiri. Jadi tambah ya. Maka 5X adalah 40. Satu langkah lagi. Berapa X-nya? 40 dibagi 5. Berapa, adik-adik? Oke, 8 cm. Ada 8 cm? Wow, keren habis 8 cm. Itulah jarak titik yang punya medan magnet sama dengan 0. Begitu ya, adik-adik? Gimana? Bisa difahami kan ya? Ya, adik-adik. Jadi soal begitu jangan meninggalkan prinsip-prinsip yang Depram berikan tadi. Oke ya, masih banyak. Mari kita lanjutkan. Sekarang nomor 2. Ya, soal nomor 2 di sini. Ini tadi soal penyelesaian nomor 1. Ini penyelesaian nomor 2. Gitu ya. Perhatian. 2 kawat L1 dan L2 lurus panjang dipasang saling sejajar pada jarak 5 cm. Bagaimana ini? Ya, kita gambar. Kita buat ilustrasi. Ilustrasi adalah suatu cara untuk memahami soal. Maka dia harus lakukan. 2 kawat ini berjarak 5 cm. Baiklah. Jaraknya 5 cm berarti ini. 5 cm. Cocok ya? Masing-masing dialiri arus 9 dan 16. Gimana ini arahnya? Tidak jelas. Kalau tidak jelas berarti ya bisa jadi sembarang. Artinya tidak masalah itu. Ya. Katakanlah ke sana. Ada I1 sana. Ada I2. Nilainya sudah ada, Dik? Sudah. I1-nya 9, I2-nya 16. Gitu ya. Kawat-kawat ini menembus bidang alfa secara tegak lurus. Oke. Kemudian induksi magnet di titik B yang berjarak dari L1 dan L2 masing-masing 3 cm
dan 4 cm. Artinya, titik P itu berjarak 3 cm dari kawat 1 dan berjarak 4 cm dari kawat 2. Terus di mana letak titik P itu kira-kira? Coba adik-adik. Tahu nggak adik? 3 tambah 4 berapa? 7. Padahal ini berapa? 5. Berarti tidak mungkin berada di antara kedua kawat ini, nggak mungkin. Ya, kalau misalnya di kiri ya, Dek. Kiri, nanti berarti dari kawat 2 pasti lebih dari 5. Padahal ini 3 dan 4, nggak ada yang lebih dari 5. Juga nggak mungkin lagi. Di kanannya, berarti nanti dari kawat 1 pasti lebih dari 5. Padahal ini 3 dan 4, nggak ada yang lebih dari 5. Jadi, nggak mungkin di antara, nggak di kiri, nggak di kanan. Keren ya soal ini. Nah, lah terus di mana? Ya, adik-adik, sadarlah kamu bahwa kejadian seperti ini, kawat ini kan berada dalam satu ruangan. Mengapa otak kita mengkerdil? Kita hanya berpikir ini bidang. Jangan deh, ini sebuah ruangan. Sehingga sangat mungkin untuk meletakkan titik P yang berjarak 3 dari 1 dan 4 cm dari 2. Di mana itu? Di sini adik, saya pegang titik P-nya. Ke 1 berjarak 3, ke 2 berjarak 4. Di sini loh, kan sebuah ruangan, ngerti? Ya, hanya saja kalau kita gambarkan ya tetap di bidang ini. Kira-kira seperti ini. Inilah letak titik P, di mana dari 1 berjarak 3 cm, dari 2 berjarak 4 cm. Keren ya, imajinasinya harus main. Ternyata 3, 4, 5, berarti pasti siku-siku. 5 adalah sisi miring. Gitu ya adik-adik ya. Oke, nah ditanyakan berapakah B di titik P. Oke, baiklah. Adik-adik, medan magnet adalah vektor. Maka selalu kita tentukan dulu arahnya sebelum menghitung. Dengan cara sama aturan tangan kanan tadi ya. Begitu. Sehingga dengan tahu arah kita akan jelas apakah di jumlah atau selisih atau pakai resultan vektor yang lain. Coba kita cek. Hati-hati. Titik P tadi di sini loh, Dek ya. Sehingga ketika I1 ke sana, kemudian ini melingkar, ya, terus begini, ya, di sini tadi. Sehingga arahnya kan menuju kawat 2. Maka kalau saya gambarkan, inilah arah B2. Bukan masuk bidang, karena titik P itu nggak ada di sebelah kanan 1. Tidak, ya, tapi di ruangan tadi. Hal serupa berarti I2-nya sana, titik P-nya di sini. Set gitu ya. Berarti adalah perpanjangan dari ini. Inilah arah dari B2, ya. Ngerti ya, Dek ya? Nah, sekarang adik-adik perhatikan. Ternyata B1 dengan B2 itu saling tegak lurus, ya. Sorry, ini tadi tentu saja B1, ya. B2-nya ini. Karena saling tegak lurus, maka kalau kita gambarkan B di titik P adalah resultan dari dua vektor yang saling tegak lurus ini. Akhirnya beginilah. B, P, ya adik-adik. Dan karena dia saling tegak lurus, maka BP itu kita cari dengan resultan vektor yang saling tegak lurus. Ya seperti Pitagoras saja. Akar dari siapa adik? B1 kuadrat ditambah B2 kuadrat gitu ya. Sebenarnya plus 2B1 B2 cos alfa, tapi sudutnya 90, cos 90-nya 0. Sehingga tinggal seperti ini. Ngerti ya? Oke, baiklah adik-adik. Sekarang kita lanjutkan. Berarti kita membutuhkan apa? Nilai dari B1 dan B2 gitu ya. Kawat lurus panjang tak hingga. Berarti apa? Mu 0 I dibagi 2PA 11. Yuk, rame-rame. Dibiasakan. Mu 0 adalah 4P 10 pangkat min 7 kali I1. I1-nya 9 ampere. Dibagi 2Pi A1. Ini dia A1. 3 cm ke meter. Berarti 3. 10 pangkat negatif 2. Gitu ya. Oke. Ini B1. Kita bereskan dulu berapa hitungan ini. Adik ya. Main coretnya gimana adik? Berarti 4Pi 2Pi. Dia adalah 2. 9 bagi 3 adalah 3. Tinggal 2 kali 3. Masya Allah. Gampang sekali ya. 6. 2 kali 3. 6. Kali 10 pangkatnya berapa adik? Negatif 7 ini min 2 naik plus. Berarti negatif 5. B1 adalah 6 10 pangkat negatif 5 Tesla. Ya, gitu. Dengan cara sama adik, mari kita hitung berapakah B2.
rumusnya sama. Mu 0 I-nya I2 dibagi 2pi A, A-nya A2. Gitu ya, Dek ya. Oke, baiklah, mari. Inilah mu 0, ya, 4pi kali 10 pangkat min 7 kali I2, 16. Oke, dibagi dengan 2pi kali A2, 4 cm, berarti kali 10 pangkat min 2. Oke, adik-adik, mana yang bisa kita coret? Ya, ini dah, ya. 4pi dengan 2pi berapa? 2 lagi, 16 bagi 4, 4. Wow, berarti di sini 2 kali 4, dia adalah 8. Pangkatnya sama deh ya, pangkat negatif 5 Tesla. Baiklah adik-adik, ternyata dengan mudah B1 dan B2 sudah kita temukan, maka kita kembali ke rumus utama. Kembali ke sana, yuk ya, begini. Nah adik-adik, berarti inilah angka yang harus kita masukkan. Bersama-sama yuk, akar dari siapa? B1 adalah 6, 10 pangkat negatif 5 nanti dikuadratkan. Gitu ya. Kemudian ditambah adik 8 kali 10 pangkat negatif 5 juga dikuadratkan ya. Oke. Nah, trik cepatnya pasti adik sudah tahu ya. Triple Pythagoras dari 6 8 itu berapa? Dia adalah 10. Ya sudah, trik cepatnya ini 10. Terus tentu tadi masing-masing kali 10 pangkat negatif 5. Ya udah. Akhirnya berapa jawabannya adik? 10, ini kan diam-diam 1 ya. 1 kurangi 5 berarti negatif 4. Apa satuannya? Tentu saja Tesla ya. Sebuah perjalanan yang menyenangkan, akhirnya kita dapatkan jawaban, yaitu 1 kali 10 pangkat negatif 4 Tesla. Di mana itu? Jawabannya adalah A, adik-adik ya. Begitu. Pertama, apa yang diperlukan? Adik harus tahu, memahami bahwa ternyata titik P tidak bisa kalau itu kita pandang bidang. Dia adalah ruangan. Sehingga memungkinkan 3 dari 1, 4 dari 2. Meskipun 3 tambah 4 itu 7, lebih besar dari jarak kedua kawat. Gitu ya. Oke. Dan saya bilangnya adik, untuk soal yang begini berupa triple Pythagoras ini pasti begini. Pasti kalau pengen cepat ya. Lagi pula gambar ini kan tidak dituntut untuk menjawab. Ya mesti langsung rumus ini. Gitu aja. Tenang saja kalau bertemu dengan seperti itu, gitu ya. Baiklah, adik-adik. Sekarang soal nomor 3 yuk. 3. Wow, gimana ini 3? Kawat lurus panjang dan kawat melingkar dialiri arus sama besar yaitu 4 ampere. Oh iya. Ternyata arusnya sama. I1 4 ampere, I2 juga 4 ampere, gitu ya. Jari-jari lingkaran 4 cm. Mana itu jari-jari? Tentu saja ini jari-jari A, yaitu 4 cm, gitu adik ya. Besar induksi magnet di titik P. P artinya di sini ya, pusat lingkaran. Berapa? B di P. Gitu. Oke. Selalu adik, bahwa sebelum melangkah kita harus tahu dulu arahnya. Baiklah, saya mulai. Kemana arah B1? Kemana arah B2? Sama dengan tadi ya. Aturan tangan kanan ibu jari I, melingkarnya B. I ke atas, titik P sebelah kanan, berarti ujung 4 jari kita masuk bidang. Masuk itu kemana? Ke dalam, ya. Masa ke masuk, ya, gitu adik. Kemudian serupa, ya. Nah, kawat 2 itu kawat melingkar. Kalau saya teruskan gini, ya. Aturannya boleh sama, ya. Dengan I-nya ibu jari itu arah arus, kemudian titik P-nya gini. Ternyata masuk juga. Pakai ini sama. Ke sana, P-nya masuk. Pakai sana masuk, ya, masuk. Aturannya sama saja, ya, yaitu arahnya kemana? Ke dalam juga. Ya, adik-adik, B1 dan B2 itu ternyata searah. Vektor kalau searah, maka dijumlah. Berarti jumlah dari siapa? B1 ditambah B2. Gitu aja adik-adik ya. Kalau berlawanan selisih. Bentuk sudut resultan vektor. Sudutnya tegak lurus ya, tinggal Pythagorasnya ya. Sesederhana itu sebenarnya, mengapa harus bingung ya. Maka akhirnya adik-adik, sama dengan tadi, kita harus tahu berapa nilai B1. Hati-hati, ini kejadiannya berbeda. 1 adalah kawat lurus panjang tak hingga. Berarti rumusnya apa? Mu 0 I per 2 pi A. Begitu adik ya. Nanti yang kedua kawat melingkar, beda rumusnya. Ini kita hitung dulu yuk. Mu 0 berarti 4 pi, 10 pangkat negatif 7 kali I1 ya, 4 ampere adik,
dibagi dengan 2pi. A-nya ke titik P ya, berarti tidak lain jari-jarinya. 4 cm ke meter, berarti kali 10 pangkat negatif 2. Begitu. Adik-adik ya. Ada nggak yang bisa dicoret, Dik? Bisa. Ya. 4pi dengan pi 4. Wow, keren habis. Ya. Sehingga tinggal ini 4 bagi 2. Berapa, Dik? 2. Sehingga hasilnya adalah, mari, yang belum kita coret cuma 2. 2 kali 10 pangkat negatif 7 tambah 2. Negatif 5 Tesla. Ini B1 sudah kita temukan ya. Oke adik-adik, dengan cara sama yuk kita hitung B2. Hati-hati, nggak enak ya, sebelahnya udah hijau, pakai pink ya. B2, kawat melingkar penuh ya, masih ingat? Mu 0 I dibagi 2A, nggak pakai pi saudara-saudara ya. Ini jadi rumusnya harus sesuai konsep tadi. Mari kita hitung, berarti apa adik? 4pi 10 pangkat min 7, ini mu 0. I-nya ya 4 ampere juga, dibagi dengan 2 kali jari-jari. Ternyata 4 cm, berarti 4 10 pangkat negatif 2. Ya, berarti tidak usah ngitung lagi, orang sama kok, bedanya cuma sini tidak ada pi di bawah. Sehingga pi di atas tidak dicoret. Berarti jawabannya apa, Adik? Ya 2pi 10 pangkat negatif 5 Tesla. Ketemu, Adik. B1 ketemu. B2 pun ketemu. Asik banget ya fisika SMA kelas 12 ya. Asik-asik. Nah, sehingga kita kembali ke rumus utama. Kalau gitu B di P adik yuk. B1 adalah 2 10 pangkat negatif 5 Tesla. Ditambah B2 adalah 2pi kali 10 pangkat negatif 5 Tesla. Ya. Ada yang sama adik? Ada. Siapa? 10 pangkat negatif 5. Berarti kita keluarkan satuannya nanti aja. Di dalam siapa? Berarti 2 ditambah 2pi. Lihat jawaban, tidak dalam pi. Berarti artinya pi-nya suruh ganti angka. Gimana? Nggak bingung kan? Masa udah gede pi aja bingung ya. Ini adalah 3,14 kali 2. Berarti berapa, Dek? 6,28. Ya. Rame-rame kita jumlah yuk. 6,28 ya, ditambah 2 berarti berapa, Dek? 8,28. Betul gini? Ingat masih ada 10-nya pangkat berapa, Dek? Negatif 5 Tesla. Mantul, tul. Keren. 8,28 kali 10 pangkat negatif 5. Jawabannya E, saudara-saudari. Bagaimana? Asing banget ya. Adik harus paham. Nanti di soal tantangan ada serupa dengan ini, tapi berbeda. Cuma serupa. Konsepnya sama. Hanya menyesuaikan kondisinya. Siap ya, adik ya? Nanti. Dan The Pram tidak bahas kalau soal tantangan ya. Itu buat adik-adik yang untuk didiskusikan pada kolom komentar ya. Baik, adik-adik. Kita lanjut ya. 1 halaman telah lampau. Ya, sudah menunggu di situ. Karena begini adik, dengan setidaknya soal yang The Pram berikan, maka adik sudah mengenali versi-versi seperti apa saja soal yang mungkin keluar ya. Gitu. Sekarang nomor 4, perhatikan. Kawat yang bentuknya seperti di bawah ini dialiri arus listrik 2 ampere. Oke, berarti ini 2 ampere, berarti sampai sini ya sama dong. Kan cuma terusnya itu. Panjang AB sama dengan BC yaitu 10 cm. Oke, berarti ini 10 cm. Sama, berarti ini juga 10 cm. Begitu. Besar induksi magnet di titik P. Jadi yang ditanyakan adalah B di titik P. Itu berapa? Ya, seperti ini. Nah, adik-adik. Nomor 1 sampai 3 tadi, ketika kawat lurus selalu panjangnya tak terhingga. Baru mulai nomor 4 ini contoh soal dengan kawat yang panjangnya terhingga. Adik lihat. Ini saya namai I1. Berarti hanya sini sampai sini, terhingga panjangnya 10 cm. Nanti I2, ya hanya B sampai C, terhingga panjangnya 10 cm. Berarti rumusnya adalah 1A di konsep kita. Ya, kawat lurus dengan panjang terhingga. Sekarang arahnya dulu. Arah adik-adik ya, perhatikan. Arah B1 kemana? Sama, kalau aturan tetap sama tangan kanan. I1 sana, P di kanannya. Masuk adik ya, berarti masuk bidang. Coba arah B2. Oke, gini. I2, kemudian titiknya di bawahnya. Gitu ya.
di bawahnya. Berarti ujungnya ini tetap masuk ya. Maka B2 pun masuk. Ternyata searah apa berlawanan? Ternyata adalah searah. Karena searah maka dalam merumuskan BP nanti kita jumlah B1 ditambah B2. Gitu loh adik-adik ya. Sekarang berarti kita harus cari B1. Iya. Kita cari. Masuknya kemana? Kawat lurus panjang terhingga. Oh, kalau terhingga kan yang pakai kos tadi ya, Dek ya. Iya. Berarti kita harus tentukan sudutnya. Dari P ke salah satu ujung, inilah alfa 1. Adik. Oh, ternyata siku ya, Dek ya. Pasti siku itu seperti ini berapa? 90 derajat. Dan sudut dari P ke ujung yang lain. Berarti ini alfa 2. Ya. Kalau sebuah persegi kan ini sudutnya membagi sama besar, Adik. Berarti berapa alfa 2 ini? Ya, 45 derajat dong. Ya enggak? Iya. Jadi alfa 1, alfa 2 untuk garis AB sudah kita dapatkan. Ya. Sehingga nanti bagaimana, Adik? Ingat tadi rumusnya? Mu 0 I dibagi, ayo 2 apa 4? 4. Mengapa 4? Panjangnya terhingga. Kali cos alfa 1 adalah 90 derajat ditambah cos alfa 2 adalah 45 derajat gitu. Sejenak berpikir jauh, mari kita coba lihat ya. Yang B2 berarti kawat ini BC. Bagaimana sudutnya? 90 derajat. Bagaimana? 45 derajat. Wow, ternyata sama. Besar arusnya ini 2 juga sama. Jaraknya, jarak tegak lurusnya ini berarti 10 cm, ini juga 10 cm sama. Oh, kalau gitu B1 itu sama dengan B2. Asik, nggak usah 2 kali ngitung ya. Cuma sekali sudah langsung untuk dua-duanya. Ternyata dimudahkan oleh soal ya. Baiklah, mari kita hitung. Tahu 4pi? Mu 0 ya, 4pi 10 pangkat min 7. I-nya 2 ampere. Dibagi 4pi kali A, A-nya kan ini, Dek. Berarti berapa? 10 cm ke meter. Jadi 0,1 ya, atau 10 pangkat berapa? Negatif 1. Ya. Lalu kali, perhatian semua, cos 90 adalah 0, cos 45 adalah setengah akar 2. Begitu adik-adik ya. Coba seperti apa hasilnya? Perhatian. Adik-adik, 4pi-nya coret yuk. Berarti tinggal ini. 2 kali setengah akar 2. 2 kali setengah berapa? Ya 1. Ya. Artinya apa? 1 akar 2 kali 10 pangkat, ayo berapa ini? Negatif 7 tambah 1 berarti negatif 6 Tesla ya. Siapa ini? B1 maupun B2 sama ya. B1 sekian, B2 juga sekian. Kalau sama kemudian dijumlah, wow enaknya ya. Sama kemudian dijumlah. Misalnya A tambah A berapa? 2A. Akar 2 tambah akar 2 berapa, Adik? 2. Akar 2 kali 10 pangkat berapa ini, Adik? Negatif 6 Tesla ya. Dan tentu bagi adik sangat tidak asing awalan 10 pangkat negatif 6 itu namanya apa? Mikro ya. Maka kita tulis 2 akar 2 mikro Tesla. Subhanallah. Sebuah angka yang sudah ditunggu-tunggu oleh jawaban. Asik bukan main ya. Ngerti ya adik-adik ya? Oke deh, baiklah. Sekarang nomor 5. Ya, perhatikan gambar. Komplit ya deh. Tadi panjang tak hingga, terus panjang terhingga. Nah sekarang sudah kelihatan ini sumbu lingkaran. Tadi pusat lingkaran sudah, ini yang sumbu lingkaran. Yang jurangnya mana? Nanti soal tantangan ya. Begitu. Perhatikan gambar, titik P berjarak 4 cm di sumbu. Ya, berarti 4 cm itu adalah ini X-nya 4 cm. Kemudian dari kawat melingkar berarus 3 ampere, I-nya 3 ampere. Apalagi yang berjari-jari 3 cm, ini A-nya 3 cm gitu ya. Induksi magnet di titik P adalah, jadi yang ditanyakan B di titik P itu berapa gitu ya. Oke, jelas ini adalah sebuah kejadian pada sumbu lingkaran. Ayo adik masih ingat? Tadi 2 rumus deh ya. Bisa mu 0 I A sin alfa dibagi 2R kuadrat
Kalau ada sudutnya, ternyata ini nggak diketahui, berarti kita pakai sisi. Mu 0 I A kuadrat dibagi 2R pangkat 3. Mu 0 I A kuadrat dibagi 2R pangkat 3. Siapa R-nya? Sisi miring. Adik, triple Pythagoras, Dek ya. 3, 4 berarti 5 cm. Oke, semuanya ada, tinggal hati-hati aja ngitungnya secara teliti, jangan sampai keliru. Biasa ya, mu 0, 4pi. 10 pangkat negatif 7. Kemudian kali I, I-nya 3 ampere. Kali A, dikuadratkan. 3, 10 pangkat min 2, karena harus meter, dikuadratkan. 3 kuadrat 9. Pangkat min 2 berarti min 4. Gitu adik-adik ya. Dibagi 2R pangkat 3. Berarti 2 kali. R-nya itu 5, 10 pangkat min 2. Pangkat 3. 5 pangkat 3 berarti 5 kali 5 kali 5. Berapa, Dek? 125. Tadi 10 pangkat min 2 ke meter pangkat 3 berarti jadi negatif 6. Ya, kan negatif 2 kali 3. Begitu. Ngerti ya adik-adik ya? Oke. Kiblat dalam menghitung tentu adalah jawaban yang disediakan. Jawaban yang ada semuanya pakai pi. Lihat, ya kan? Sehingga pi-nya kita biarkan, tidak perlu diganti angka. Gitu loh adik-adik ya. Sehingga yang bisa kita coret apa, Dek? 4 dibagi 2. Pi-nya nggak dicoret loh ya. Berarti sini ada 2. Oke. Kemudian 3 kali 9 itu adalah 27 kali 2. Iya. Berarti berapa? 27 kali 2. Dia adalah 54. Adik bagi dengan 125. Gitu. Ingat masih ada pi ya, Dek ya. Oke. Terus mari kita lihat 10 pangkatnya berapa, Dek? Negatif 7 kurangi 4, negatif 11. Ya. Negatif 11 ditambah 6 berarti negatif 5. Ya. Oke, adik-adik. Jawabannya ada 10 pangkat negatif 6. Kita sesuaikan. Kalau dijadikan 10 pangkat negatif 6 berarti ini harus kali 10. 54 kali 10, 540. Pi-nya tetap dibagi 125. Gitu ya adik-adik ya. Nah, kita tinggal mikirnya ini. Jangan ngitung karena sudah dihitungkan si pembuat soal ya. Kalau 540 dibagi 125, angka pertama berapa, Dik? 5? Enggak nyampe ya. 4? Iya. 125 kali 4 berapa? 500. Sehingga ini 40-nya menjadi koma. Berarti angka pertamanya 4. Ayo mana? Iya, kita nggak usah ngitung, Dek. Sudah dihitungkan oleh si pembuat soal. Angka pertama 4, berarti 4,32. Pi kali 10 pangkat negatif 6 Tesla. Subhanallah. Jawabannya A, adik-adik. Gitu ya. Ngerti? Asik bukan? Sangat asik. Ya. Fisika 12 SMA susah, siapa bilang? Ketika mengerti ternyata luar biasa menyenangkan. Ini dengan KSN Matematika SMP aja gampang ini ya. Betul ya? Betul. Kok The Pram tahu? Iya. Ya kan The Pram juga dua-duanya megang ya. Dan bisa membandingkan. Betul, enteng ini. Oke, sekarang nomor 6. Adik-adik perhatian. Besar dan arah induksi magnet di titik P akibat solenoida. Sekali lagi solenoida. Kumparan memanjang ya. Yang panjangnya 50 cm berarti ini L. Komplit sekali soal ini. Kemudian 1000 lilitan berarti N. Jika dialiri arus berarti I. 10 ampere. Ya. Besar dan arah induksi magnet berarti B-nya berapa? Dan nanti arahnya. Oke, arahnya nanti. Pastinya adik, titik P adalah titik ini. Adik lihat. B di titik P itu artinya B di tengah apa di ujung? Jelas tampak itu di tengah. Karena kalau ujung kan ya pinggir sini ya. Jadi rumus kita adalah tadi. Di tengah solenoida. Moin kecil. Moin kecil diuraikan adalah N besar dibagi L. Gitu adik-adik ya. Biasa ya. Mari kita pakai angkanya. Sini aja biar longgar. Mu 0 berarti 4pi. 10 pangkat negatif 7 kali I. Kuat arusnya tadi berapa? 10 ampere kali N. Banyak lilitan ya, 1000 berarti 10 pangkat 3. Dibagi L. L adalah panjangnya. 50 cm-nya ke meter berarti berapa itu? Setengah ini ya. 0,5 ya, atau berapa? Setengah. Gini kita tulisnya. Baiklah. Kayaknya angkanya pun ya nggak susah-susah amat ya. Adik tahu nggak 4 dibagi setengah? Jelas. 2 masa sih? 8 ya, Dek ya. 8
Pi-nya tetap. Di jawaban pun dalam Pi. Terus 10 pangkatnya berapa? Kalau nggak ada pangkat berarti 1. Negatif 7 tambah 1 tambah 3. Negatif 7 ditambah 4. Berarti negatif 3 Tesla. Sudah ketemu besarnya, ya. Tinggal arahnya. Nah, kalau arahnya karena ini kumparan, maka aturan tangan kanannya berbeda, adik-adik. Tetap begini, adik. Hanya saja begini. Melingkarnya lipatan jari ini adalah arah arusnya. Kemudian nanti ibu jari ini adalah arah dari B-nya. Ya, karena biasanya ini menyatakan kutub utara magnet. Dan kutub utara magnet itu medan magnetnya kan keluar, ya, maka sana sama dengan itu sebenarnya, ya, bukan yang lain. Sehingga begini, adik. Perhatikan, lihat bahwa di sini, adik-adik, arus bagian luar itu naik. Nanti bagian dalam turun, luar naik, dalam turun, bagian luar naik. Berarti arusnya adalah sebelah luar naik ke sana berarti. Kalau sebelah luar turun kan gini ya, tapi ini naik, ya, sana. Lah, B-nya adalah ibu jari. Ini ibu jari saya, ya, tangan kanan, jangan kiri. Ternyata kemana ini? Subhanallah, ternyata B-nya adalah ke sana. Inilah arah B di titik P. Nah, kalau begini, ya, berarti kemana arahnya? Ya, kanan, kiri, atau atas, bawah? Iya, ternyata arahnya adalah ke kiri. Ya, selesai dua-duanya. 8pi kali 10 pangkat negatif 3. Arahnya ke kiri. Jawabannya adik-adik. Gimana? Asik bukan? Asik banget, ya. Hampir semua konsep sudah kita pakai. Dan tentu saja akan ditutup dengan soal nomor 7 untuk soal-soal yang dibahas oleh The Pram, ya. Dan nanti ada soal tantangan, adik, ya. Jadi pahami dulu, ikuti videonya secara menyeluruh, begitu paham baru ke soal tantangan, ya. Jangan sok-sokan belum mengikuti video, ya, di konsep di sekolahan juga nggak ngerti, langsung nyoba soal tantangan. Dijamin deh bingung, ya. Oke, sekarang 7 perhatian. Jari-jari sebuah toroida, adik, ya, kumparan melingkar. Jari-jari berarti A, hanya 10 cm. Oke, apalagi? Diberi arus berarti I-nya adalah 1,2 ampere. Induksi magnet di sumbu toroida, ya, berarti B. Ya, tadi kita namakan B di P juga, yaitu 2,4 10 pangkat negatif 3 Tesla. Banyak lilitan pada toroida itu berapa? Dia adalah N. Oke, adik-adik. Nah, ya, kalau adik masih di kelas 10 gitu, selalu saya tandaskan sebelum melangkah, satuan harus setara SI. Cm ke meter dulu, 10 pangkat negatif 1 meter. Karena biasanya kalau masih kelas 10 SMA, ya, satuan nggak setara nekat dimasukkan. Iya, adik tersenyum simpul pasti. Oh, The Pram ngece, jangankan 10 SMA, saya 12 SMA nggak pernah mikir menyetarakan satuan. Wow, dasar adik-adik, ya, nggak boleh gitu, ya. Bahkan di sini nggak perlu gini, tapi nanti pas masuk harus refleks, ya. Ingat, itu bagian dari fisika adalah satuan harus setara, begitu. Nah, kembali ya, adik, masih ingat? Di pusat toroida tadi dari moin kecil, N besar per L panjang, ya, L, hanya panjangnya adalah keliling lingkaran, karena toroida adalah kumparan melingkar. Berarti 2pi kali jari-jari, gitu ya. Jadi ketika muncul banyak rumus tadi sudah refleks juga. Ya, nggak berat, karena apa? Semuanya ada logikanya, ada prosesnya. Baik, sini, inilah mu 0. 4pi kali 10 pangkat negatif 7 kali I-nya 1,2 kali N, banyak lilitan, ya, itu ditanyakan, ya udah, dibagi dengan 2pi kali A. Nah, A itu adalah jari-jari, ya, berapa? 10 cm, 10 pangkat negatif 1, dan adik, B-nya diketahui, saya tulis ini, inilah B-nya. Berapa, Dik? 2,4 kali 10 pangkat negatif 3. Adik-adik, ditanyakan apa toh? N, berarti N sama dengan. Yuk, perkalian silang, biar nyoretnya nanti setelah kita desain gini. Berarti adalah 2,4 kali 10 pangkat negatif 3, begitu. Kali yang di bawah, apa itu? 2pi. Kali 10 pangkat negatif 1, kemudian dibagi yang menemani N, yaitu ada 4pi. Kali 10 pangkat negatif 7, ada kali 1,2. Inilah N-nya.
Luar biasa. Oke, ya. Adik-adik, yuk serangkaian nyoret apa yang bisa kita lakukan? 2pi dengan 4pi, berarti di bawah ada 2. 2 kali 1,2 itu 2,4 kita coret dengan 2,4. Wow. Loh, kok habis? Semua dicoret ya, Dek. Kalau semua habis itu berapa? 1. Ya, 1. Tinggal 10 pangkatnya ternyata. Adik, negatif 3 dikurangi 1, berarti negatif 4 ditambah 7, positif 3. Kerennya habis ya. 10 pangkat 3 berapa? 1000 lilitan. Oke. Asik, luar biasa. Ada 1000 lilitan? Masya Allah. Ada banget adik-adik. Baik ya. Gimana? Beginilah cara adik-adik memahami fisika, menyenangi fisika, menyukai fisika. Nah, sekarang permasalahannya. Saya akan memulai adik-adik tidak hanya mengikuti, tapi berlatih. Karena sebenarnya belajar eksak itu adalah berlatih. Kalau sekedar mengikuti, ya nanti hanya bisa mengikuti. Ketika harus ngerjakan soal, banyak angkat tangan. Maka soal tantangan ini jangan membebani adik-adik, tapi membuat adik-adik makin semangat. Ya, ini saya berikan petunjuk. Nanti adik-adik lakukan sendiri. Ya, dan dari petunjuk itu di kolom komentar mari rame-rame adik-adik menyatakan jawabannya ini ya. Kalau nanti ada beberapa macam lah, The Pram akan datang sebagai jurinya. Mana jawaban yang benar, mana yang salah. Kalau adik masih penasaran dengan jawaban yang benar dari saya, bagaimana itu? Nah, maka silahkan WA saya. Nanti nomornya saya sertakan di komentar ya, Dek ya. Kemudian untuk meminta handout dari materi ini sudah dalam file PDF. Gimana sih kan? Dan kalau di handoutnya ini sudah ada penyelesaiannya, tenang saja, sudah ada, sehingga adik bisa nyocokkan. Tapi tentunya itu saya berikan setelah komentarnya rame, sehingga adik-adik biar kreatif, dan kalau ada salah biar ada pengalaman salah di belajar. Tapi di ujian jangan, gitu ya adik-adik ya. Nah, jadi petunjuk aja di sini. Berarti ini kawat lurus panjang tak hingga, gitu. Sedangkan ini kawatnya setengah melingkar. Nah, mirip dengan tadi. Kalau tadi lurus, melingkar penuh. Kalau ini setengah. Ya, hati-hati. Kemudian jari-jarinya ini, ya, kawat lurus sangat panjang dan setengah lingkaran. Susunan seperti gambar, keduanya arus yang sama, yaitu 2 ampere. Induksi magnet di titik P. SK-nya ada sesuatu yang kurang, ya. Saya lengkapi di sini. Jarak ini diketahui, adik, ya. Begitu. Ini juga 10 cm. Gitu. Kalau tidak ada itu kan tidak bisa nanti dikerjakan ya. Oke, adik-adik, silahkan, selamat ya. Tentukan dulu arahnya, arah dari B1, arah B2. Apakah harus dijumlah apa dikurangi? Lah nanti adik akan tahu. Setelah itu pilih rumus yang benar. Hitung juga secara teliti, satuan disetarakan. Itu aja prinsipnya. Kalau yang ini gimana? Oke, kembali. 9 kawat lurus sangat panjang ya. Jadi nanti di titik B. Berarti oleh 1 adalah kawat lurus tak hingga karena sangat panjang. Biasa ya, rumusnya jelas. Kalau yang oleh Ki, jadi yang I2 ini, adik, berarti kamu pakai B-nya di sumbu lingkaran. Ya. Nah, nanti bagaimana? Apakah dijumlah atau dikurangi atau dengan resultan vektor? Tentukan arahnya. Arah B1 di B kemana? Arah B2 di B kemana? Jadi nanti akan jelas. Itu apakah dijumlah ataukah dikurangi. Tentang arah harus ke sana, berarti ini lanjutnya kan ke sini gitu aja ya. Nggak masalah itu. Oke? Siap action adik? Oke, baiklah, selamat mencoba. Ingat, jawabannya silahkan adik-adik tampilkan di kolom komentar ya. Kemudian nanti setelah banyak saya akan mengatakan apa jawaban yang benar. Adik masih penasaran, sekali lagi silahkan WA saya untuk meminta file PDF-nya ya. Sehingga adik akan belajar dengan sangat lengkap bersama The Prams. Dan semua materi insya Allah saya jamin akan seperti ini. Fisika dari kelas 10 sampai kelas 12 semua bab ya, ini ditargetkan The Pram tentunya seiring waktu ya adik-adik. Dan nanti tentu saja ya ke SBMPTN UTBK-nya untuk fisika adik-adik juga harus siapkan ya. Yang tidak lama lagi saya akan menayangkan juga. Maka rugi sekali kalau adik-adik ya SMA MIPA atau SMK teknik ya dan tidak berlangganan, tidak subscribe The Pram ya. Apalagi kalau nggak subscribe The Pram, pede adik nggak subscribe The Pram. Oke ya. Oke, baiklah, begitu adik, makin di hati makin mengedukasi. Jenius mendadak bersama The Prams.